badan, tapi kita tetap semangat. Iya. Terima kasih ya sudah kesini. Kita akan sekarang mau melakukan supervisi nih. Untuk tahap yang pertama yaitu pasca, yang harus dilakukan yaitu pasca observasi. Nah, tujuan dari observasi ini kan ada 3, itu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga yaitu pengawasan. Dan dari tujuan percakapan kita ini hari ini yaitu untuk merencanakan bagaimana supervisi besok yang akan kita observasi, yang besok yang kita akan lakukan. Ya. Kira-kira Ceritanya mau supervisi saya ini. iya. Kira-kira ini dari kegiatan Bu Bibit atau FPP yang sudah Bu Bibit buat ini yang akan disupervisi apa ya? Kalau saya pengennya itu pedagogik ya. Ya biasanya kan ada pembukaan. Iya. Ya, karena sampai saat ini saya masih merasa belum sepenuhnya menguasai pembelajaran, khususnya di poin-poin seperti pembukaan, terus penyampaian materi. Kadang-kala itu kan namanya kita di rumah sudah disiapkan, atau barangkali kemarin ya waktu sekolah itu sudah disiapkan besok itu rencananya seperti ini, tapi pada hari hanya kan kadang kondisi kan nggak seperti apa yang kita inginkan, apalagi yang kita hadapi ini kan anak-anak usia dini, moodnya anak kan nggak tentu, kadang ada yang bisa kita ajak kerjasama, kadang-kala juga ada yang ya seperti itulah, bocah kan jatuh sendirian ya. Nah, jadi paling tidak kita pembelajarannya pun akan menyesuaikan dengan kondisi anak pada saat itu. Nah, seperti yang saya utarakan tadi untuk penyampaian materi, ya intinya itulah pengaplikasian yang sudah RPPH saya buat kadangkala yaitu tadi tidak tersampaikan atau tidak terlaksanakan seperti itu. Banyak sekali ya Bu, biasanya itu seperti strateginya juga bagaimana, karena kita menghadapi anak-anak kan, kan macam-macam, apalagi usia PAUD ya, usia PAUD itu beda dengan usia yang lebih tinggi. Nah, dari tujuan supervisi ini kan kita itu mengembangkan kompetensi guru ya, terutama kompetensinya Bu Bibit sebagai seorang guru, yaitu kompetensi guru itu ada 4, ada pedagogik, ada kepribadian, sosial, dan juga keprofesionalan ya. Nah, kalau dari keempat itu yang ingin sekali Bu Bibit kembangkan itu yang mana? Kalau saya pengennya di pedagogiknya. Oh iya, betul sekali ya. Mengenai karakteristik anak, bagaimana strateginya. Ya, karena kan macam-macam ya yang kita hadapi. Ada yang anaknya periang, pendiam, ada yang katanya mamanya di rumah itu aktif, tapi di sekolah ternyata sangat agak sulit untuk menyesuaikan dengan teman-temannya. Nah, kita kan juga butuh. Lah, kalau saya menghadapi anak seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menghadapi anak ini, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu saya masih ragu dan bingung juga sampai saat ini gitu loh. Bagaimana kita mengetahui strategi anak ya ini berarti kan anak itu kita ketahui dari kebutuhannya apa, betul ya. Terus yang kedua itu minat yang diinginkan anak saat ini itu apa. Terus yang terakhir yaitu profil belajarnya anak itu bagaimana, entah itu profil belajarnya dia itu menggunakan audio atau visualnya. Dengan dia melihat dia akan lebih paham gitu kan, macam-macam aja. Karena dalam kelas itu juga apa ya istilahnya, kebetulan kan di kelas saya ini yang tidak begitu besar ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak nyaman. Saya membaginya dalam itu kelompok usia untuk memudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Bu, pastinya itu. Karena dari masing-masing usia itu kan nanti paling tidak, kalau anak usia segini, katakan usia 3 sampai 4 tahun, berarti pembelajaran atau tekniknya saya akan menggunakan seperti ini.
Kalau usianya anak sekian sampai sekian, tekniknya saya menggunakan seperti ini. Nah, itulah yang sebetulnya saya harapkan nantinya bisa saya terapkan, saya aplikasikan dan berhasil. Ya, luar biasa ini ya. Semoga saja nanti waktu observasi bisa terlaksana ya dengan baik. Amin. Ya, tentunya ya. Tentunya kan dalam setiap pembelajaran itu ada proses penilaian ya Bu ya. Entah itu penilaian untuk anak ya, penilaian hasil kerja anak, atau penilaian dari kepribadian anak ya dalam proses pembelajaran itu. Nah, bagaimana Ibu cara menerapkan penilaian itu atau bagaimana cara menilai anak, perkembangan dari anak tersebut? Ya, kalau masalah bagaimana cara menilai perkembangan anak, selama ini yang saya gunakan itu adalah melalui catatan-catatan kecil, Bu. Dalam artian begini, dalam keseharian kami dan juga tercantum dalam RPPH yang sudah kita buat, ada 3 kegiatan. Nah, di situ nanti anak-anak kan suruh milih ya di kegiatan inti itu, di RPPH kan begitu. Di kegiatan inti itu ada 3 kegiatan dan nanti anak-anak kan suruh milih itu mana yang mau dikerjakan dulu, boleh di sini, boleh di sebelah sini, boleh, terserah anak-anak mau ini. Nah, saya penilaiannya itu saya menggunakan catatan kecil ya, kasarnya itu oret-oretan gitu loh Bu. Nah, dari situ selepas nanti pembelajarannya sudah selesai, saya melakukan penilaian. Penilaian saya, penyimpulannya itu dari catatan-catatan kecil saya tadi. Berarti intinya membuat catatan kecil dulu, baru dimasukkan ke penilaian format penilaiannya yang tertulis gitu ya. Format penilaiannya pun itu saya bikinnya ada yang checklist, juga ada yang anekdot, itu juga ada. Juga yang hasil karya itu, nanti tiap kegiatan itu saya bikin foto per anak, dokumentasi ya, buat dokumentasi kita juga. Berarti sudah bagus ya, tinggal saya inginnya besok melihat pelaksanaannya. Boleh. Bisa kan untuk menambah pengetahuan buat saya dan juga menambah kita sharing untuk berbagi ilmu. Mungkin itu Widya, terima kasih atas waktunya. Semoga besok kita bisa melaksanakan observasi dengan baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang dulu, sini dilihat dulu. Nah, Mas Alta, coba ganda, kamu hela. Bilang uangnya dipegang dulu, telinganya dipasang. Hari ini Pea diajak Bu Bebek sama Bu Erna bermain. Bermain apa? Tumbas. Tumbas apa ini teman? Apa ya? Ini namanya Bapak Pedagang. Siapa mereka? Iya, bapaknya ini bapak pedagang apa ya ini ya? Jualan apa? Buah-buahannya banyak sekali ya. Ada berapa saja ini ya? Semangka, apalagi? Nanas. Lemon? Mana lemon? Melon, bukan lemon ya, melon. Iya, terus ada apa ini? Kerupuk. Siapa yang mau beli ke bapaknya? Saya sudah bawa uang. Kalau beli, dengarkan dulu.
Satu bergantian Mas, bergantian. Salon ya. Bergantian ya, gantian ya. Harus antri, gak oleh royoan. Yang sudah dapat silakan minggir dulu Mas Altaf. Minggir dulu. Bilang terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Bibi. Waalaikumsalam Ija. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Enak banget ya. Ya, kemarin kita sudah melakukan observasi. Tentunya luar biasa sekali observasi yang dilakukan Bu Bibi. Saya sudah mengamatinya dari awal hingga akhir nih. Ya, kemarin itu saya mengamati Bu Bibit ya, pembelajaran di PAUD ya. Usia anak kan sekitar berapa ya? 3 sampai 4 tahun. Saya 4 sampai 5 tahun, tapi kebanyakan di lembaga kami itu 3 sampai 4 tahun. Ya, tapi anak-anaknya kayaknya aktif sekali ya. Alhamdulillah. Dari sekian anak itu hanya 1-2 yang tidak begitu, tapi kebanyakan aktif semuanya. Iya. Luar biasa kalau menghadapi anak kecil itu ya. Harus ekstra. Iya, harus ekstra. Ini yang saya tanyakan nih, apa nih yang Ibu lakukan ya saat mengajar? Gimana dalam usaha kemampuan kemarin kan Ibu mengatakan ingin mengembangkan kemampuan pedagogik ya. Nah, apa usaha Ibu saat mengajar? Usaha saya kemarin kan saya bilang untuk mengembangkan pedagogi, tentunya secara langsung tema ataupun materi yang saya sampaikan, saya inginnya anak-anak memahami. Nah, meskipun mereka tidak memahami secara maksimal, paling tidak ya adalah pemahaman sedikit-sedikit dari anak gitu. Ya, dengan beberapa kegiatan ya, ada apa, jual beli ya kemarin itu, rasakan buah dan juga kolase dengan biji jagung kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang ingin Ibu capai apa ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Ya, kemarin kita ada 3 kegiatan ya Bu ya. 1 kegiatan jual beli, terus makan buah, terus itu kolase. Nah, masing-masing kegiatan itu tentunya punya tujuan. Nah, indikator saya tentunya yang paling penting di sini adalah ketika jual beli itu anak-anak saya menginginkan itu berinteraksi langsung dengan penjualnya. Ya meskipun mereka juga berinteraksi tapi tidak maksimal. Karena apa? Kalau di rumah biasanya ada itu mama atau bunda yang mendampingi. Nah, kalau di sekolah itu kan kadang-kala anak-anak itu kan manja ya, Bu Guru aku mau beli ini mainan. Nah, tapi kalau kemarin saya inginnya anak-anak itu langsung interaksi langsung dengan bapak penjualnya. Makanya saya datangkan langsung itu. Iya, betul sekali. Itu seperti itu. Betul sekali ya, dengan interaksi langsung itu anak-anak akan mengenal, langsung bisa mengamati juga. Iya. Saat pembelajaran ini saya lihat anak-anak antusias sekali ya. Ini dengan metode-metode yang akan saya bisa jadi yang sudah dipakai dari kolase, merasakan buah, terus apalagi yang mendatangkan penjual itu sangat seru sekali menurut saya ya, karena anak itu banyak yang antusias langsung serbu gitu ya. Karena nggak mau antri itu. Yang saya tanyakan itu alasannya apa ya kok Bu Bibi bisa sampai mendatangkan penjual secara langsung? Ya itu tadi Bu Ida, saya menginginkan anak-anak itu berinteraksi langsung tentunya. Bagaimana sih rasanya kalau langsung beli ke penjualnya itu, terus juga mengajarkan kepada anak-anak itu rasa gimana ya kalau ngomong atau berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita itu harus bagaimana, bolehkah kita berbicara kasar kepada orang yang tua. Dan tentunya juga yang paling penting juga ini, kalau beli harus pakai uang. Nah, bolehkah kita kalau beli itu nggak pakai uang, boleh enggak? Nah, paling tidak dari situ anak-anak kan sudah ada bayangan
bayangan anak-anak, loh iya nanti kalau aku naik tumbas gak pakai uang ya gak boleh. Nah dari situ, nah kalau sama orang yang lebih tua boleh kasar ngomongnya. Nah gitu pembelajarannya, indikator saya ininya betul sekali ya, karena usia anak 3-4 itu pemahamannya masih kurang ya. Kalau saya tangkap tadi uang, mungkin ada sebagian anak yang belum mengerti uang. Ya, belum ngerti. Kadang kala itu belinya ya yang penting datang langsung Pak beli tapi nggak pakai uang. Kegiatan tersebut menurut saya luar biasa, bagus sekali loh Bu Pipit ya. Nah, yang saya tanyakan nih, bagaimana menurut Ibu jika Ibu menilai diri Ibu sendiri, apakah kompetensi yang Ibu harapkan, yang kemarin kompetensi pedagogik ya yang Ibu harapkan, nah apakah itu sudah tercapai atau sudah 100% tercapai? Belum. Oh, belum. Ya. Selain pedagogik tentunya, karena ya ininya semua ya kita bekerja secara maksimal ya. Tapi kan ukuran maksimal atau tidaknya itu kan kita sendiri yang bisa mengukur kemampuan kita. Nah saya pikir kemampuan saya kemarin itu kurang menguasai lah. Kurang menguasainya di ini mendevelopkan karakteristiknya anak-anak itu. Karena kan sesuai usia, kan usia ada yang 3-4, ada yang 4. Nah masing-masing usia itu kan anak-anak punya daya imajinasinya beda-beda gitu. Nah, bagaimana cara kita memenuhi imajinasi mereka? Nah, itu kemarin juga saya sempat melihat ya, ada 1 atau 2 anak ya, ada. Itu yang kurang fokus gitu ya, kurang apa ya, kurang berinteraksi mengikuti kegiatan dalam kegiatan jual beli terutamanya ya. Ya. Mungkin ada beberapa faktor nih. Kalau boleh tahu, menurut Ibu faktor-faktor penyebabnya apa ya? Ya mungkin dari kemarin sejauh yang saya amati kemarin anak-anak yang kurang mandiri saja. Ya dalam artian mandiri ya mungkin di rumahnya itu gimana ya, nggak hanya di rumah ya tergantung semuanya, tergantung kondisi anak juga. Nah kurangnya mandiri atau gimana ya, kalau menurut saya kurangnya rasa mandiri dan rasa percaya diri anak. Dan intinya kalau saya tangkap itu karena kurang mandirinya anak ya. Terus bagaimana nih cara Ibu ya agar menumbuhkan rasa kemandirian anak? Kalau kita berbicara bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak dan rasa kemandirian pada anak, tentunya kita harus percaya pada mereka. Nah, dengan kepercayaan. Iya, seperti kemarin kita ajak untuk kegiatan jual beli, mereka bawa uang atau tidak buat beli. Kalau beli tidak pakai uang bolehkah? Otomatis kan tidak boleh. Nah, ada anak yang mengabaikan hal itu, ada juga anak yang oke, kalau aku beli harus bawa uang. Ada yang langsung memahami seperti itu. Nah, dari situ kemudian anak yang sudah bisa kita ajak untuk bekerja sama dalam memahami konsep tentang jual beli itu, kita memberikan reward tersendiri. Nah, pintar, pengen hebat, pengen anak solih, anak soleh, dikasih bintang atau apa. Nah, itu salah satunya bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian anak. Jadi ininya memberikan motivasi ya, anak yang motivasi yang kurang percaya diri, yang kurang fokus tadi ya. Tapi saya semuanya antusias sekali dan semangat sekali. Selanjutnya dari proses pembelajaran itu saya kira bagus sekali dan semua anak-anak sudah mengikuti dengan baik, hanya beberapa saja yang belum. Nah, bagaimana cara Bu Pipit ya untuk mengasesmen kegiatan yang Ibu lakukan? Iya, untuk pemberian asesmen yang kemarin dari kegiatan yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah setelah kegiatan jual beli, anak-anak kan disuruh untuk memilih. Pengen mau beli buah apa boleh. Nah, kebetulan buah yang sudah dijual oleh tukang buah kemarin ada banyak macamnya. Anak-anak ada yang suka beli semangka, ada yang suka melon, ada yang suka buah ini. Nah, terus setelah kegiatan jual beli, kita ajak duduk, kita sharing,
ngobrol, sudah beli pakai uang gini. Nah kemudian mereka kita ajak untuk menikmati buah yang sudah mereka beli. Setelah itu kita ajak ngomong-ngomong lagi, sudah dimakan buahnya, sudah enak nggak rasanya, manis nggak ini. Nah jangan lupa boleh makan buah karena buah itu juga bagus untuk kesehatan. Nah asesmennya itu yang saya lakukan untuk menggali informasi-informasi yang sudah didapat dari anak dari kegiatan jual beli tadi. Berarti intinya yang saya tangkap ini Bu ya, berarti asesmen yang dilakukan Bu Bibit ini asesmen dalam proses pembelajaran ya, yaitu dengan melakukan tanya jawab sekitar pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemampuan anak menjawab inilah yang menjadi asesmen Bu Bibit. Nah dari keseluruhannya sudah bagus sih kalau saya lihat. Nah untuk dari observasi yang sudah kita lakukan, apa nih yang ingin Ibu kembangkan selain dari kemampuan pedagogik berdasarkan karakteristik anak nih, apa yang ingin Bu kembangkan? Yang lebih saya ingin kembangkan lagi itu di pembelajaran itu diferensiasi. Oh iya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini ya, karakteristik anak itu kan beda. Anak usia PAUD itu kan macam-macam ya Bu. Karena kadang-kala apa ya, kita ngajarnya sayang, ini namanya juga anak usia PAUD ya. Kita yang harus lebih aktif loh. Kadang kita ngomong aja tidak dengar. Nah itu karakteristik anak juga yang nggak sama gitu loh. Nah, makanya ya itu tadi kita harus lebih dalam penggalian informasi tentang karakteristik anak PAUD itu harus lebih ditingkatkan. Berarti yang ingin Ibu Bibit kembangkan selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, yang ingin Ibu Bibit terapkan untuk anak PAUD tentunya. Nah, jadi setelah pembelajaran berdiferensiasi, terus harapan-harapan Bu Bibit yang ingin Bu Bibit capai ke depannya itu apa? Ya. Tentunya dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, harapannya tadi bagaimana? Dalam konteks lain juga boleh. Harapannya anak-anak itu lebih mandiri, cepat cepat tanggap. Kalau diminta cepat tanggap itu tergantung kondisi anak. Yang jelas itu mandiri dan tanggung jawab lah. Ya itulah kita perlu pembelajaran. Iya. Agar tertanam nilai-nilai kebajikan. Iya. Karakter buildingnya itu loh Bu. Nah, itu yang jelas itu kemandirian anak. Ya, itu yang semoga saja nih harapan Bu Bibit untuk anak-anak itu bisa tercapai ya. Semoga anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih mandiri dalam segala hal tentunya, agar kedepannya anak-anak ini tidak memiliki sifat ketergantungan pada orang lain. Betul. Karena anak adalah pemimpin masa depan ya. Jadi kita adalah di fase fondasi ya untuk anak. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan diri ya. Sebagai seorang pendidik tentu kita harus memiliki rencana pengembangan diri kita untuk kedepannya itu kita harus bisa apa gitu ya. Tentunya yang ingin saya tahu rencana pengembangan diri yang ingin dilakukan apa ya? Rencana saya selanjutnya untuk pengembangan diri dalam kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak selanjutnya yaitu adalah mencari referensi tentang bagaimana cara mengajar dan cara belajar anak itu yang menyenangkan. Oh iya, itu nah, sekali. Karena kan kalau berangkat dari rumah aja anak-anak udah nggak mood di kelas itu sudah ampun Bu gurunya. Itu jadi membangun menstimulus anak supaya belajar di kelas ataupun pokoknya masuk di lingkungan sekolah tanpa ada beban. Nah, itulah bagaimana ya cara membangunnya. Nah, itu. Jadi pengembangan diri yang Ibu dilakukan yaitu mencari referensi untuk pengembangan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu apa dari kegiatan tersebut? Ya supaya anak-anak itu belajarnya nggak ada beban Bu, menyenangkan gitu loh. Ya anggap aja kayak di
sendiri gitu ya. Nggak kok harus datang ini kerjakan ya biar anak-anak itu menjadi dunianya anak-anak gitu loh. Betul sekali. Kita sebagai guru memfasilitasi. Ya, saya setuju. Saya sangat setuju dengan Bu Bibit ya. Tadi Bu Bibit menyatakan belajar tanpa beban ya, tanpa membawa masalah yang ada di rumah. Tentunya gurunya juga ya, jangan Insya Allah. Terus ukuran keberhasilannya apa ya dari kegiatan yang ingin Bu Bibit lakukan ini? Ukuran keberhasilan bagaimana pembelajaran saya menyenangkan atau tidak itu mudah. Kalau menurut saya, anak-anak tertarik enggak dengan materi yang kita sampaikan? Anak-anak tertarik enggak dengan kegiatan yang sudah kita rancang sedemikian rupa? Lah nek wis gawe wangnya terus anak-anak enggak tertarik lah. Itu kalau menurut saya enggak berhasil. Jadi ukuran keberhasilan anak-anak satu mengikuti kegiatan dan juga aturan yang sudah kita terapkan. Nah itu berarti ukuran keberhasilan yaitu anak-anak merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Dan pendukungnya apa ya? Pendukung untuk kegiatan pembelajaran, pendukung untuk pengembangan dirinya Bu Bibit. Ya, saya mencari referensi tentunya ya dari media sosial, internet itu, terus buku-buku penunjang yang didapat maupun yang beli sendiri juga ada. Paling tidak ya itu tadi lah Bu, dari media sosial lah yang paling banyak ini ya, karena kita sudah canggih ya. Kalau kita sudah canggih sekali akses itu keluar semuanya. Kita ingin cari apa? Selain model pembelajaran yang menyenangkan nih, rencana pengembangan diri apa? Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Bu Bibit kembangkan? Untuk pengembangan diri yang ingin saya kembangkan sekali lagi adalah mencari referensi model pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti saya ungkapkan tadi, sesuai karakteristik anak. Nah itu karena itu pembelajarannya sesuai karakteristik anak itu harus, kalau menurut saya memang harus benar-benar diperhatikan. Iya, itu karena pembelajaran personalisasi itu sangat penting sekali ya, karena anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu anak sudah memiliki lingkungan yang berbeda-beda, karakteristik mereka kan juga punya imajinasi yang berbeda, berasal dari mana-mana kan, muridnya Bu Bibit tidak dari desa ini sendiri, desa tempat sekolah ini sendiri, ada yang dari jauh juga, yang betul sekali. Nah, tujuan yang ingin dicapai apa ya dari kegiatan yang ingin Bu Bibit kembangkan? Dari model pembelajaran diferensiasi tadi ya, agar dapat membuat apa ya, media pembelajaran yang ya bermacam-macam nggak monoton gitu loh, sesuai media yang tentunya ya tetap dengan karakteristik anak. Berarti kemampuan Bu Bibit untuk menciptakan berinovasi model media pembelajaran bermacam-macam ya, macam-macam media. Nah, ukuran keberhasilannya apa nih? Ya paling tidak ya tentunya terdapat kegiatan yang apa ya, di dalam kegiatan pembelajaran itu ada diferensiasinya. Oh iya, betul sekali. Jadi dari kegiatan itu pendukungnya apa ya? Tetap media sosial. Iya. Kita tidak memungkiri dan kita tidak boleh meninggalkan akan hal itu gitu loh. Kita belajar zaman sekarang nggak hanya fokus di satu buku, nggak hanya open minded buku saja, dia harus buka YouTube, entah itu Google, entah itu apa, tentunya yang bisa menambah wawasan kita. Seperti yang sudah sudah yang lebih hajar Dewantara dia pada zamannya. Gila, itu di alur perubahan zaman. Pasti harus itu. Kalau tidak kita bisa ketinggalan. Iya. Rencana pengembangan diri berikutnya ada tidak kira-kira? Selain dua tadi masih ada atau yang buat anak-anak menyenangkan juga yang diferensiasi, tentunya kita tidak lupa harus
kita kerjasama dengan rekan sejawat. Iya, itu juga salah satu poin yang penting. Nah, karena apa? Kita kerja bareng, kita satu tim, kita satu keluarga, kita punya satu tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama dalam memajukan lembaga. Ya, kita harus kerjasama dengan tim kita, dengan rekan sejawat kita. Nggak boleh harus kerja sendiri. Nah, itu kan bukan namanya tim ya kalau itu lah. Berarti berkolaborasi, ya, berkoordinasi dengan rekan sejawat ya. Kalau yang saya tangkap tadi. Nah, tujuan yang dari dicapai apa dari kegiatan ini? Berbagi pengalaman tentunya. Betul sekali. Karena apa? Kita masuk di lembaga itu kan nggak sama. Ada yang dari tahun sekian, ada yang tahun sekian, katanya lah. Beliau yang sudah masuk lebih dulu itu paling tidak kan kemampuan ataupun pengalaman untuk menghadapi anak-anak itu kan lumayan sudah mengantongi lah paling tidak. Nah, kami yang masih muda-muda paling tidak kan ya harus belajarlah dari beliau-beliaunya. Berarti tujuannya berbagi pengalaman ya. Tentu betul sekali Bu Gita mengatakan kalau kita masuk di TK itu dengan istilahnya berbeda ya, dari tahun berapa, sedangkan kita tahunnya juga berapa, jadi beda pengalaman. Jadi karena beda masa kerja juga beda pengalaman. Iya. Nah, ukuran keberhasilannya yang mengatakan berhasil itu ukurannya apa ya? Terjalin kerjasama yang bagus dengan tim. Betul sekali, dengan menjalin kerjasama yang bagus itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus nantinya. Terus pendukungnya apa ya? Ya, teman-teman tim di lembaga. Ya, kan sejawat, entah itu teman satu ruang atau dengan teman-teman di jenjang kakak TK, apalah gitu ya. Karena lembaga di TK Budi Pengajar ini banyak sekali kelasnya ya, banyak sekali rombelnya. Betul sekali, itu tadi tentang pengembangan diri yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu ke tahap refleksi diri setelah observasi yang kita lakukan atau supervisi yang sudah kita lakukan. Nih, refleksi bibit apa nih yang didapat setelah di supervisi Bida? Iya, perasaannya bagaimana? Sangat senang dengan adanya supervisi ini. Paling tidak kan sedikit banyak juga bisa memberikan saya ilmu. Apa sih itu tim, apa sih itu kerjasama, apa sih itu kolaborasi itu apa. Nah, dari adanya supervisi yang sudah dilakukan ataupun observasi dan pengamatan yang sudah Bu Ida lakukan kepada saya, paling tidak memberikan ilmu lah. Dari sini insya Allah akan bisa menambah ilmu saya untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada anak-anak. Betul sekali, kita saling sharing Bu Ida. Ya, tentunya harus juga saya bukan sebagai senior atau orang yang sangat winter, bukannya kita tim. Di sini kita saling sharing. Nanti apa yang saya dapatkan dari pembelajaran yang Bu Ida buat tadi, saya juga mendapatkan banyak pembelajaran tentunya. Nah, setelah itu catatan apa ini yang mungkin Bu Ida dapatkan dari kegiatan supervisi tadi? Catatan yang bisa saya ambil kesimpulan. Ya, catatan bisa. Proses pembelajaran yang baik, proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana gitu. Sangat-sangat cocok dan bagus diterapkan di anak jenjang usia PAUD. Kalau menurut saya, karena apa? Diferensiasi itu kan karakteristik anak, penggolongan anak. Nah, dengan kita tahu karakteristik anak, lah kita akan tahu langkah selanjutnya untuk menangani anak itu apa. Nah, seperti itu. Betul sekali, yaitu bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang baik itu ya, kayak gimana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, bagaimana kolaborasi juga dari teman sejawatnya ya, bagaimana. Nah, terus tindak lanjut yang kudu dibuat apa ya setelah mendapatkan gambaran-gambaran belajar lebih
belajar dan tentunya berinovasi. Luar biasa, betul sekali. Kita harus tetap semangat belajar dan inovasi. Iya, inovasi itu penting karena kita kalau hanya belajar saja tanpa ada inovasi ya monoton. Ya. Kalau inovasi saja tanpa ada pembelajaran mustahil. Nggak ada istilahnya kita nggak ada pembelajaran sebelum melakukan sesuatu nggak. Kalau menurut saya Tadi ya sudah kita lalui bibit pasca observasi, terus pengembangan diri yang ingin Bibit capai, dan refleksi ya. Terima kasih Bu Bibit sudah menemani Sama-sama. saya, Terima kasih membantu juga saya ilmunya. dalam kegiatan ini. Kita sering sharing. Semoga dapat bermanfaat buat kita ya. Amin. Dan saya juga sangat berterima kasih sama-sama karena Bibit sudah meluangkan waktu ya untuk saya observasi nih, belajar observasi ya. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.